Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BRBU, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Wisnu Giar, kali ini bersama Kang Rahmat Nur Hidayat. Assalamualaikum Kang Rahmat. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Seperti yang sudah lalu, kali ini di episode ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan Kang Rahmat untuk melanjutkan bincang-bincang kita yang lalu tentang testimoni melawan atau keluar dari jeratan riba ya, Kang Rahmat ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa Kang Rahmat Nur Hidayat ini adalah warga kita, warga BRBU yang sudah sejak tahun 2017 ya. Oke, sekitar 16-17. 2016 atau 17 lah ya. Itu bergabung dengan, kalau nggak salah sih 2017. Ya. Bergabung dengan komunitas bebas riba, bebas utang di Balikpapan. Kang Rahmat ini juga adalah seorang pengusaha. Yes. Pengusaha besar, alhamdulillah. Kecil, orangnya kecil. Orangnya kecil, usahanya besar, alhamdulillah. Amin. Dan sampai saat ini beliau juga banyak berkegiatan di bidang dakwah ya. Yes, insyaallah. Kang Ustadz, jadi dipanggil Ustadz juga nih di lingkungannya ya. Dan di Kenapa lingkungan dipanggil Ustadz? Karena memang saya guru. guru ya, guru ngaji ya. Iya. Sambil ngajar ya, masih ya di Masjid Al Yadul ya. Bukan. Jadi ngajar di sekolah juga kemarin. Oh, di sekolah ya? Iya. Di Yayasan Rahim. Alhamdulillah. Nah, sahabat BRBU sekalian, saat ini Kang Rahmat bersama-sama saya Wisnu Giar di acara kita Sudut. Dikasih. Gak usah saya tanya apa sudut. nanti dikasih bumper. Nanti dikasih bumper, terserah atau mau diedit gimana terserah. Baik. Diomongin. Oke, saya panggil Kang aja ya, Kang Rahmat ya. Ya, siap. Nah, tadi kita sudah memberi informasi mengenai kehadiran Kang Rahmat di komunitas bebas riba, bebas utang. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Kang Rahmat kok masuk ke organisasi ini gitu, ke komunitas bebas riba, bebas utang ini, Kang? Jadi sebenarnya awalnya dulu memang dipertemukan dengan BRBU ini, awalnya dikenalkan dengan guru saya itu Ustadz Edwin. Ustadz Edwin ya. Ustadz Edwin di tahun 2016 akhir lah ya. Nah, memang waktu itu saya sedang mencari kata kunci riba ini gitu. Jadi di bisnis saya ini kan berhubungan dengan leasing dengan bank. Nah, pemahaman saya waktu itu adalah riba itu kalau kita nabung uang di bank ya, baru ada interest di situ atau bunga ya. Nah, itu namanya riba. Kalau selain itu bukan riba. Itu namanya bisnis, deal-dealan. Sepakat, berarti ya sudah, tidak ada masalah gitu. Pemahaman saya di situ. Ya. Nah, seiring dengan itu banyak kan sosmed ya, sosial media tuh, Facebook. Dulu belum ada WA deh. Jadi seiring sosial media itu banyak suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa riba itu tidak hanya itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa usaha saya itu juga riba. Saya kaget dong. Oh, masa sih? Nah, disitulah saya mulai berusaha untuk mencari informasi. Waktu itu sedang usaha transportasi ya? Iya, rental mobil lah. Merentalkan mobil ya, menyewakan mobil. Kondisinya bagaimana waktu itu usahanya? Lagi naik, lagi besar atau? Ya stabil lah, stabil. Memang stabil. Waktu itu puncak-puncaknya adalah 2014, 2015 ya. Nah, memang sempat dihantam kita kan itu 2014-15 pas lagi turun-turunnya batu bara ya. Bisnis lagi turun ya, memang. Harga minyak dunia lagi turun, batu bara juga sama-sama lagi turun. Betul. Nah, di situ juga membuat saya juga mulai berpikir, masalah juga mulai datang kan. Nah, apakah ini saya cocokologi nih? Apakah ini benar nih? Masalah-masalah ini datang nih, apa memang karena ini ada hubungannya sama riba nih gitu. Akhirnya di sisi lain juga banyak suara-suara sumbang yang memang ini yang aneh ya, sebenarnya aneh nih. Fakta, ini sebuah fakta. Saya adalah latar belakang dari keluarga yang agamis.
orang tua saya, bapak saya almarhum itu seorang pendakwah di mana-mana, latar belakang pesantren. Saya sekolah di pesantren dari SD sampai SMP, kurang lebih sekitar 9 tahun saya pesantren. Kata riba ini saya nggak memahami, gitu kan, aneh. Ya, nggak familiar ya. Nggak familiar. Nah, jadi saya berjalan biasa aja. Oke. Nah, sampai suatu ketika gelombang dakwah gelombang hijrah itu datang dan saya akhirnya ikut mencari. Nah, apa sih sebenarnya riba ini? Nah, itu akhirnya saya datang satu kajian ke kajian yang lain, dari masjid satu ke masjid yang lain, akhirnya sampai bertemu dengan Ustadz Edwin. Oke, jadi latar belakangnya itu ya. Jadi ada sesuatu yang mengganggu gitu ya. Rupanya oh, ini tuh apa yang saya kerjakan ini sepertinya ada hubungannya dengan riba gitu ya. Iya, benar. Udah ada galau ya, udah mulai galau itu. Nah, karena memang saya tahu riba itu kan termasuk melanggar syariat, melanggar aturan Islam. Cuman saya belum tahu kalau dosanya sebesar itu, bahkan 7 dari dosa besar salah satunya adalah riba. Ya. Nah, itu saya belum sampai ke sana. Nah, jadi itu maklumat itu atau informasi itu dapatnya dari setelah saya ngikutin kajian secara intens. Oh, dengan Kang Edwin. Ya, dengan Kang Edwin akhirnya dimasukkan ke BRBU. Diajak gabung di BRBU. Ya. Oke. Nah, setelah tahu nih, setelah tahu bahwa bisnisnya Kang Rahmat itu banyak berhubungan dengan banyak, semuanya. Oh, semuanya? Iya, semuanya. 100% bisnis saya itu riba. Ya, enggak 100%, 90 lah. Apa itu? Apa aja tuh contohnya? Ya, 90% unit-unit yang saya kelola itu berasal dari leasing dan dari bank. Sisanya kerjasama dengan perorangan. Yang kerjasama itu aman. Itu aman. Dalam segi dalam Islam, dalam hukum syariah itu tidak ada masalah selama kerjasama dengan orang lain. Nah, itu cuman yang celakanya itu cuma 3-4 unit aja. 3-4 unit. Iya, semuanya ada berapa? Unit, ya kurang lebih sekitar 20 lah. 20 unit. Iya, Masya Allah. Ya, kalau dilihat Masya Allah, di atas saya tuh banyak lagi. Oh iya. Teman-teman saya tuh. Nggak usah kita bicarakan. Ini yang 20 unit aja yang kita kasih. Iya, berapa kira-kira nilainya itu, sampai berapa? Ya, kurang lebih total hutang saya itu kurang lebih 1,8-an lah. Masih termasuk golongan kecil lah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Besar lah. Ini BRBU. Sekarang kan berapa? 1 dirham itu sama dengan 70-80 ribu lah. Ya. Jadi kalau 80 berapa tadi, 1,8 dibagi 60 berapa kali berzina itu? Masya Allah. Banyak kali berzina. Iya. Ya. Itu ini persamaannya. Yes. Tapi itu yang sudah lewat. Nah, oke. Kak, udah maklumat sudah tahu, tapi sebelum ke sana ya, lanjut ke sana, saya pengen tahu nih. Pada periode terjerat riba, itu ada hal yang dirasakan nggak? Ada hal ganjil atau sesuatu yang luar biasa gitu? Bukan, yang sesuatu yang nggak biasa gitu, masalah kah atau apa gitu? Jadi kalau saya bisa melihat itu, baru saya bisa lihat itu sekarang, karena dulu belum paham kan. Begitu ibaratkan kita ini udah pengalaman, udah tahu, udah paham, kita bisa view-nya bisa lebih atas gitu ya. Iya, betul. Nah, saya merasakan sepertinya yang saya alami waktu itu adalah mungkin karena ketidakberkahan dari riba ini. Jadi saya punya kendaraan yang banyak. Jadi mau pakai kendaraan ganti-ganti itu bisa. Ya. Mau punya penghasilan yang cukup banyak. Punya istri, punya anak, punya tempat tinggal. Tidak ada kekurangan. Saya hedon lah, itu belanja setiap bulan, setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap minggu keluar ngopi ke sana kemari tempat-tempat yang mewah. Tapi saya merasakan sebuah perasaan yang kok kayaknya ini hambar gitu lah, hambar atau ada apa ya gitu. Kok saya nggak bisa betul-betul menikmati hasil kerja keras ini, merasa puas banget, itu kayaknya kok nggak puas gitu loh. Ada sesuatu hal yang menurut saya ini hambar nih. Mungkin itu hasil dari ketidakberkahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu masalah-masalah yang terjadi di keluarga saya. Misal anak saya yang langganan ke rumah sakit, ya meskipun duit itu ada, cukup mau ke rumah sakit tiap hari juga tidak ada masalah. Cuman kan menurut saya kok agak aneh ya. Jadi anak saya itu masih 3 ya. Jadi yang pertama itu bolak-balik lah setiap bulan, yang kedua itu ada aja. Nah, lalu yang ketiga itu yang kedua di dalam keluarga. Lalu yang ketiga, masalah di bisnisnya itu sendiri.
Oke. Nah, masalahnya seperti apa? Entah itu apa namanya dari unit-unit yang disewa nggak dibayar, ya kan? Oh gitu ya. Dibayarnya lama. Iya, iya. Yang pertama, yang kedua, accident mobilnya. Sempet juga dah. Ya, yang paling parah hilang. Sempet juga hilang. Sempat hilang 2 unit. 2 unit. Ketemu lagi nggak? Yang satu dua-duanya ketemu, yang satu saya balikin. Dua-duanya saya balikin. Balikin ke leasing. Dikembalikan ke Balikan leasing. ke Oh ya. Udah saya nggak mau tahu lah. Padahal udah 60% saya Bayar. ansur. Iya, bayar. Oke. Ya, jadi ada hal yang berupa ketidakberkahan yang pernah Yes, dialamin iya. ya, dan itu disadari setelahnya ya. Saya Yes. tahu. Kalau waktu itu sendiri apa perasaan begitu? Waduh, kecelakaan lagi, waduh sakit lagi, atau waduh hilang gitu. Dulu gimana itu? Ini yang pertanyaan menurut saya ini menarik untuk diceritakan ya. Kenapa? Karena pada saat ada suatu titik masalah itu datang bersamaan, Kang. Ya, Jadi bersamaan, jadi sampai membuat saya itu ngedrop, nggak bisa tidur, nggak bisa bangun kurang lebih 1 minggu. nggak bisa bangun. Iya. Tidur terus. Iya, di tempat tidur terus Oh, sakit. di tempat tidur. Saking saya itu ngedrop mental. Pada saat bersamaan mau masalah di perusahaan mobil, Oke. entah itu dari entah itu accident. Pada saat yang kedua, otomatis kan keuangan perusahaan terganggu nih. Tagihan kan terus jalan nih. Ya, Wah, yang kedua tagihan tuh datang. Wah, yang ketiga ini anak-anak masalah di internal keluarga. Wah, itu datang bareng itu. ya. Nah, jadi membuat saya tuh, wah ini kenapa dengan saya ini masalah terus, gitu. Itu sampai saya 1 minggu nggak bisa bangun. Jadi tuh nagih, yang satu, Pak ini gimana ini masalah ini? Kan saya punya karyawan kan banyak. Ya. Pak ini gimana nih Pak? Wah ini terus belum gaji karyawan, belum waktu itu kebutuhan keluarga di rumah, belum waktu itu maintenance mobil, belum waktu itu anak, sekolah dan segala macam. Itu datang bersamaan. Ya. Wah itu membuat saya betul-betul shock satu ketika. Itu sakit. Saya sakit itu seminggu. Ke dokter nggak? Saya tipikal orang yang nggak suka ke dokter, Nggak suka ke dokter. Jadi berbaring aja di rumah. Diobatinnya gimana? Ya itu anehnya gitu ya. Begitu sudah mulai pulih, sudah mulai sadar, mungkin ada yang salah dengan hidup saya. Gitu. Akhirnya saya begitu udah mulai enakan, saya tuh rajin termasuk Mang ya. Rajin ibadah lah ya, ibadah sunnah termasuk rajin. Jadi setiap saya sholat malam, kenapa ya dengan hidup saya ini ya Allah? Saya sholat malam, saya puasa sunnah, saya sedekah, itu enggak pernah alpa saya. Bahkan duha, ngaji tiap hari. Ya, saya tuh ngerasa saya ini termasuk orang yang soleh gitu. Persepsi saya kan gitu. Dulu ya, iya. dulu. Tapi saya nggak sadar. Nggak sadar bahwa ternyata saya ini melanggar berkhianat sama Allah ya kan gitu. Berkhianat, ya. Iya, saya ini ternyata ingkar sama Allah, zolim sama Allah dengan melanggar tadi syarat itu. Jadi ibadah terus ini tetap gitu kan. Ini tetap juga jalan. Jadi ternyata ibadahnya itu jadi obat ya. Nah, Jadi ibadahnya obat itu gitu. bisa jadi itu bagaimana ya ngomongnya. Jadi setelah akhirnya saya berpikir, ini kenapa gitu kan gitu. Jadi dalam sakit saya itu kenapa nih ya Allah. Karena saya itu orang yang taat ibadah, jadi saya itu selalu saya kembalikan kan kepada Allah. Ini kenapa ya Allah? Jangan-jangan ini karena ribanya nih ya gitu. Tapi kan belum tahu kalau itu riba. Udah mulai ngaji, udah mulai tahu. iya udah mulai itu kan itu bersamaan tuh 2016. Maklumat itu begitu. datang. Oke. Sekarang udah ada masalah tuh ya di dalam keluarga dalam itu ketemu gitu kan. Wah, ini riba gitu kan. Terus ngaji. Betul. Mulai intens di situ ngaji. Nah, terus sambil mengaji, Betul. ya kan ada ini berarti saya udah terjerat riba nih. Terus menyelesaikannya gimana tuh? Nah, saya itu tipikal orang yang nggak gampang cepat bertindak, man. Nggak gampang dapat maklumat langsung saya ambil gitu, nggak. Saya butuh menyelidiki dulu, butuh keputusan yang betul-betul yakin baru saya ambil. Mutlak. Jadi saya tipikal orang yang nggak gampang goyang. Sekalipun saya salah. Cuman salah, ngeyel. Itu sudah. Nah, cuman terus ya bisnis berjalan seperti biasa sambil saya menguatkan kalau memang benar saya salah, saya harus hijrah. Nggak ada masalah, tapi saya harus yakin dulu. Nah, di situ. Kalau benar saya salah, berarti mencari pembenaran, enggak? Ya, benar. Itu pada saat itu juga. Di sisi lain kan saya itu dihadapkan dengan 2 hal yang luar biasa ya. Di belakang ini aset banyak kan. Ya. Penghasilan banyak. Nah, ini kalau saya tinggalkan apa alasannya kan gitu, harus kuat. Ya. Nah, sekalipun saya tahu ini salah, tapi kan yang lain juga banyak yang ngerjain. Tapi kan kan gitu tuh. Saya mencari pembenaran, teman-teman saya juga Islam semua. Kok nggak ada yang Kristen, 1-2 aja yang Nasrani, yang agamanya non-Islam.
mereka juga fan-fan aja tuh, gitu. Iya. Kenapa saya begini gitu? Kenapa kan? saya begini? Oke. Mungkin ini bisa jadi teguran. Akhirnya saya mencari dan terus mencari dengan datang ke kajian-kajian. Akhirnya ketemu dengan Ustadz Edwin itu, ya akhirnya saya ngaji intens sampai akhirnya kurang lebih sekitar 1 tahun saya belajar tentang riba apa itu, dan ternyata yang saya dapat bukan cuma maklumat pemahaman tentang riba saja, tapi ilmu Islam yang lainnya. Begitu saya kurang lebih belajar kurang lebih selama 10 bulan sampai 1 tahun, lama juga kan, sampai setahun, akhirnya Bismillah saya selesaikan riba saya langsung. Jadi setelah dapat ilmunya ya, ilmunya dan saya bulan itu, yakin langsung ditinggalkan. Langsung saya tinggalkan serentak tuh ya nggak bisa juga utang segitu banyak terus saya tinggalkan saya 2 hari. Ya. Saya selesaikan tuh kurang lebih nggak nyampe setahun lah. Cepet dong. Cepet lah. Termasuk cepet ya. Iya. Karena yang susah itu ngejual unitnya. Ini amputasi atau ya bisa jalan? Bisa dibilang amputasi. Istilah sahabat BRBU sekalian, amputasi dan rawat jalan itu adalah satu istilah bagaimana kita menyelesaikan utang-utang riba secara langsung ataupun rawat jalan yang pelan-pelan gitu kan. Tapi amputasi ya? Ya, jadi entah ini bisa dibilang amputasi atau rawat jalan. Yang jelas begitu saya dapat maklumat, saya yakin, belajar, saya ngaji, dan akhirnya saya yakin saya sesegera mungkin menyelesaikan menjual unit-unit saya. Pertama, tobat riba. Tobat riba, sholat riba, tobat. Yang kedua, tidak mengambil riba lagi. Yang ketiga, sesegera mungkin menyelesaikan hutang-hutang riba yang ada dengan cara menjual aset-aset. Jadi enggak, ini pelan-pelan lah, saya tunggu lunas dulu baru saya jual. Ini kan sayang nih, lunasin dulu. Enggak. Langsung ya? Langsung saya jual sesegera mungkin. 20 unit itu terjual semua? Sisa beberapa yang lunas. Mungkin itu ya masih dibilang rezeki dari Allah lah ya gitu ya. Nah, mungkin ada 3-4 unitan yang tersisa. Iya, tersisa dari setelah saya jual. Jadi yang 16 sudah dijual semua untuk bayar. Iya. Yang sisanya 4. Itu udah lunas semua. Udah lunas. Enggak ada utang sama sekali. Enggak ada utang. Oke. Jadi caranya begitu ya, dalam waktu setahun, kurang lebih setahun sudah selesai. Oke. Apa sih yang menjadi tantangan yang paling berat sekali dalam usaha Kang Rahmat keluar dari jeratan riba itu, Kang? Ya. Ya. Yang pertama tentu saja gini, Mang ya. Di tengah kesulitan ekonomi, waktu itu lagi goncang ekonomi ya. Dengan potensi penghasilan yang saya punya, terus untuk hijrah menjadi punya potensi juga kehilangan potensi penghasilan yang segitu. Iya. Yang gitu. Iya. Lalu yang pertama itu, yang kedua saya itu termasuk rental yang dipandang di teman-teman rental yang lain. Saya termasuk yang gede. Ya, 5 besar 10 besar lah saya itu di Balikpapan. Iya. Nah, itu potensi hilang juga penghargaan atas itu. Penghargaan, pengakuan gitu ya? Atas itu terutama ya. Oh, itu kan prestis banget itu. Yeah. Nah, itu menurut saya juga berat itu. Ya, tantangan juga. Tantangan. Itu ya. Terus yang ketiga itu dari keluarga saya sendiri, dari istri, dari mertua. Gitu. Ngapain sih? Ini udah gede kan gitu. Udah besar penghasilannya. Iya, gitu. Coba aja dilanjutin aja gitu. Ya itu. Oke, kita gali nih. Yes. Kalau dari yang pengakuan sama penghargaan itu tadi. Yes. Gimana tuh rasanya? Ya itu Mang ya. Jadi butuh keyakinan yang kuat, butuh keberanian yang besar untuk melakukan itu semua. Cuman saya yakin gini. Dulu tuh saya tuh nggak punya apa-apa. Ini tuh cuman titipan. Akhirnya saya bisa berpikir begitu. Jadi toh yang penting riba saya ini beres. Kalaupun saya nanti nggak punya apa-apa, ya itulah yang penting Allah tuh ridho. Yang penting Allah itu ridho dengan kehidupan saya. Akhirnya Bismillah itu semua saya lepas. Ada dong perasaan? Oh pasti. Di teman-teman. Oh gitu, ya jelas. Wah, sekarang udah nggak pakai mobil lagi. Saya dengar nggak pernah nggak pakai mobil ya?
Apa itu? Oh, pernah. Pernah kan? Pernah. Jadi Bahkan ya teman-teman tuh oh iya. gimana gitu. Ya, ya alhamdulillah ya memang nggak parah banget lah. Tapi memang ada omongan-omongan sinis, ada penjauhan pergaulan, perbedaan, Nggak dihargai, nggak dihargai. berasa Iya. nggak dihargai. Begitu kumpul saya datang dulunya, wah disambut, sekarang biasa aja, malah ngobrol sendiri. Oke. Gitu. Nah, itu, Jadi ada ya kayak gitu. oh itu proses banget, dan itu begitu karena saya itu kuat, punya keyakinan kuat, sandarannya juga kuat, maka tidak ada masalah. Memang ini konsekuensi. Oke. Memang mungkin ini nggak baik ini buat saya. Akhirnya saya berpikir begitu. Akhirnya ya sudahlah. Kalau memang harus begini, saya reda ya Allah. Gitu. Tapi usaha itu masih jalan ya? Sampai sekarang masih jalan. Masih jalan ya. Amin. Jadi istilahnya nggak mati gitu ya, nggak Nggak, dimatikan. Jadi alhamdulillah. jalan perlahan-lahan gitu ya, Yes. menurun aja ya. Benar. Dari jumlah nilai Ya. dari jumlah armadanya ya. Betul. Ya. Nah, oke. Kalau dari pekerjaan seperti itu. Sekarang saya pengen tahu nih kalau dari keluarga gimana nih? Iya. Kayaknya kalau keluarga kalau nggak ada yang support kayaknya berat banget gitu. Yes. Terus terang Mang Wisnu ya. Terus terang saya nggak ada yang support kecuali guru-guru saya di belakang sama almarhum bapak saya. Nah, ya support terus ngaji, terus terus ngaji, terus gali ilmu. Dari internal keluarga saya itu memang justru ya syukur nggak support diem gitu, tapi justru sebaliknya gitu, gangguin gitu pemikiran. Jadinya crowded di rumah itu, crowded selalu, ya nggak kondusif lah. Di rumah itu nggak kondusif, di rumah mertua, ipar, itu belum sahabat, belum teman yang dulunya deket, sekarang pernah kenal. Oh sampai begitu ya? Ada yang gitu. Oke. Dulu bilang, bos apa kabar? Udah sekali begitu kenal, oh iya, ya sudah, lalu ya. Oh, gitu. Oh iya. Akhirnya kan kelihatan di situ mana ya sahabat sejati, mana ya Iya. kayak hotel sejati. Iklan. Kalau keluarga gimana nih? Kalau kok bisa nggak support gitu? Memang ada gimana gitu? Wallahualam ya, saya kurang mengetahui itu motivasi dari keluarga saya yang dulu itu apa. Yang jelas ya mereka nggak support. Saya nggak berani berpikiran buruk karena itu nanti ya di luar goib ini ya, di luar nggak bisa kemampuan. nggak bisa diindra secara nyata. Yang jelas mereka nggak setuju aja gitu. Pokoknya ini harus gini, nanti jangan sampai bagian ini istri gini nah gitu sampai ke Tapi sana. nggak sampai terjadi konflik kan? Bisa ngatasi gitu. Saya dengan istri saya waktu itu pisah, Mak. Masya Allah. Iya, sampai Iya, sampai berpisah. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya, ibu saya sampai pada titik terendah itu ya. Nah, ini titik terendah saya sampai waktu itu saya cuman megang 1 unit motor ya, itu belum bangkit lagi sebelum bangkit, Pak. Itu setelah hijrah mobil habis, penghasilan itu nggak ada, tertutup. Sampai titik nol saya itu saya makan aja tuh saya harus numpang ke rumahnya ibu saya. Bukan ke rumah sih, ke warung ibu saya. Warung bapak saya. Bapak saya almarhum kan sama ibu saya itu jualan ya. Jualan warung pecel Oke, orang iya, itu iya, alhamdulillah masih punya itu. Jadi tanyain, "Le, sudah makan kah? Sini nak ke warung." Gitu. Ibu saya tahu saya kondisi susah. Wah, dengan keluarga itu istri saya itu pisah, terus saya itu jadi ngedrop, terus down betul-betul di bawah. Titik-titik terendah saya lah. Dengan masih menyisakan hutang-hutang yang kecil-kecil. Memang supportnya ibu itu ya. Iya, ibu Masya saya itu Allah ya. sini sudah makan kali, sini ke warung. Ya, akhirnya saya ke warung. Nanti di warung itu padahal kondisi itu tuh ibu saya tuh warungnya lagi sepi biasa aja, nggak rame itu, untung banyak nggak juga. Terus selesai makan, Pak, itu bungkusin ini, bungkus buat anakmu, istrimu. Wah, itu tahu dia istri saya di rumah itu mungkin ya makannya nggak enak gitu ya, ini ayam, telur Oh dibawain gitu dibawain. ya. Oke. Jadi masih ada support dari ibu ya. Iya, masih ada. Masih ada support yang seperti itu. Nah, itu pecahnya gimana tuh? Setelah mendapatkan hal-hal seperti itu yang paling nol banget gitu. Bahkan sampai nggak minus ya. Minus. Minus sampai minus. Kan saya posisi di bawah, betul penghasilan itu udah nggak ada dari rental. Iya. Nah, saya masih menyisakan hutang yang kecil-kecil. Oke. Jadi minusnya di situ. Wah, jadi berat banget ya. Berat. Masya Sampai Allah. saya tuh harus mulai jadi nyupir lagi lah. Saya ngerjain apa aja saya kerjain lah. Bantuin teman saya apalah, saya kerjain lah. Yang penting
ini memang mungkin Allah tuh mau membersihin saya lah gitu. Ini memang jalan yang harus saya tempuh, bismillah. Meskipun ya pahit-pahit, nangisnya nggak ketahuan orang, nangisnya malam-malam gitu. Ya saya jalanin gitu. Iya. Artinya ya setelah dijalani itu kemudian ada perbaikan setahun ya, selama setahun ya, hampir setahun. Ya kurang lebih 1 tahunan lah. Oke, 1 tahunan. setahun. Dan itu Apa tuh yang jadi titik baliknya tuh? Nah, Begitu setahun udah bisa Allah yakin gitu bahwa Kang Rahmat Yes. ini bisa naik lagi nih kayak sekarang gitu. Jadi ini titik balik yang membuat saya itu juga nggak habis pikir, nggak percaya. Jadi padahal nomor handphone yang ada nomor perusahaan itu disita, semua diambil sama Polisi. bukan sama mantan istri yang pertama Oke. Jadi setelah pisah itu diambil semua. Jadi terserah kamu sisa terserah lunasin, nanti ada sisanya pokoknya ke sini gitu. jadi semua usaha itu diambil alih Iya sama diambil alih sama mantan. Iya. Oke. Nah jadi saya ganti nomor. Oke. Saya ganti nomor biasa. Nah, banyak customer saya yang nyariin saya, nggak mau dia urusan sama orang lain kecuali sama saya. Oke. Nah, Iya, iya, ada iya. satu customer akhirnya dikasihlah nomor nomor saya sama mantan. Mm. Karena memang dia juga nggak bisa apa-apa kan. Iya, iya, iya. Nah, ada satu titik balik yang menurut saya ini lumayan luar biasa ya. Jadi pada saat lagi biasa santai-santai merenungin nasib, besok ngapain lagi nggak jelas. Jadi saya tuh saking nggak jelas ini emang. Saya ke masjid di rumah saya itu sehari 5 kali. Subuh di situ, zuhur di situ, asar di situ, maghrib di situ, isya di situ. Memang begitu kan? Iya, karena saya nganggur. 5 kali memang begitu harus Di masjid yang sama, Oh, di di masjid yang rumah. Kalau orang itu biasa orang punya kesibukan kan, nanti subuh di masjid di rumah, Oke, nanti zuhur di kerjaan, Iya, iya, ya kan, iya. asar di kerjaan, maghrib baru di rumah lagi kan. Iya. Ini saya di situ aja. Ketahuan betul nganggurnya orang ini. Terus jadi langganan aja di masjid itu. Jalan-jalan mas itu, sampai dikenal mau diangkat jadi DKM, enggak lah jalan. Oh, sampai begitu. Iya, sampai kenal orang ini banyak waktu kayaknya. Nah, titik baliknya di situ ya. Titik baliknya saya ditelepon, tiba-tiba dapat telepon sama customer lama. Mat, masih rental mobil kah? Ah, masih pak. Oh iya, bisakah sediakan mobil saya untuk waktu itu double cabin, saya pakai di Grogol, saya kontrak beberapa bulan lah gitu. Oh gitu, oke pak, kasih saya waktu berapa lama? 1 minggu ya. Oke. Nah, begitu tutup bingung saya nggak punya unit. Saya nggak punya mobil. Oke. Terus saya harus ngapain kan gitu ya. Nah, suatu ketika ya inilah yang namanya berkah itu beda sama yang nggak berkah. Suatu ketika ketemu ngobrol sama teman lama kuliah. Nah, ngobrol, iya inilah aku lagi pusing ngobrol. Kenapa? Aku nih lagi dapat proyek, lagi dapat job mobil rental double cabin. Nggak butuh baru sih, butuh second. Nah, butuh berapa lama? Ya kurang lebih 6 bulan lah. Pakai di mana? Grogot. Ah, kebetulan nih, aku habis dapat proyekku habis dibayar. Butuh uang berapa? Ya kalau 2014 ini 200 jutaan lah. Ada aku duit segitu. Gimana? Mau kah? Loh, kamu kayak apa? Ya sudah, ayo. Kok kayak gampang gitu nah? Iya. Nah, itu yang kemudahan itu nggak berhenti di situ. Itu Kang Rahmat nyari nggak? Nah, Itu nyari sama seminggu kan? Janji seminggu kan? Kan seminggu tuh dari telepon tutup. Begitu besoknya saya nyari kan. Nyari temen ngobrol, gitu. disambung, gayung bersambut. Nah, tantangan yang selanjutnya apa? Nyari unit kan? Iya. Nah, nyari unit. Saya nyari unit itu cuman butuh 3 hari. 3 hari kemudian saya dapat unit yang bagus, ex perusahaan, bukan ex tambang. Nah, itu begitu ngomong deal ditawar sedikit langsung deal. Dan menariknya lagi, kemudahan berikutnya adalah, Mat, ini masalah nih, Mat. Uangku cuma ada 150. 50-nya nanti 2 minggu lagi bisa atau seminggu lagi. Sebentar saya ngomong sama yang punya, Pak, gimana Pak? Uangnya ada 150 aja. 50-nya biasa biar nanti kah? Enggak apa-apa, Mas. Yang penting adakah yang bisa dijaminkan? Wah. Oh iya, ini mobilnya teman saya. Tinggal sini. Kemudahan itu lagi datang. Iya. Akhirnya pas hari hanya besok, gimana Mat? Ada saya bilang. Masya Allah. Tapi biar depan bayar. Iya, seketika dibayar. Saya bisa ambil keuntungan sekitar 30% dari itu. Masya Allah. Itu uang pertama saya itu. Iya. Ini saya bilang, ya Allah, duit kalau berkah Kembali itu lagi ya. Kembali. Oke. Dan itu akhirnya nggak cuma berhenti di situ, Mang. Mat, ada lagi kah? Sampai 5 unit. Kurang lebih berjalan Tadinya setahun. satu. Tadinya satu. Satu dulu, Sampai akhirnya 5. 5. Di situ saya mulai bisa punya uang lagi.
membiayai anak-anak lagi, akhirnya bisa ngontrak sendiri lagi dengan istri saya yang sekarang. Yang sekarang. Itu dapat unitnya ke leasing lagi nggak? Enggak. Nah, itu saya ngasih syarat ke teman saya mau kerja sama, tapi saya nggak mau pakai leasing lagi. Nggak mau pakai bank lagi. Gimana lah? Ya nggak apa-apa, ini saya ada uang nih beneran, gitu dia bilang. Oh, jadi pembeliannya cash yang kali ini ya semua. Iya, cash semuanya. 5 unit itu ya. Cash, dan itu bertahap kan? Bertahap ya. Ini ada lagi, kapan? Bulan depan. Oh, ada. Ini aku ada lagi pembayaran nanti dari sini gitu. Dan itu terus bersambut. Terus bersambut. Itu tahun berapa itu? 2017-18. 2018 ya. Iya, 17-18. Setahun setelah saya dari terus paling gitu bawah. Ya. Iya. 2018 sambil terus ngaji terus ya masih bener, terus kegiatan di BRBU juga terus masih ikut. Di BRBU kan punya kegiatan-kegiatan yang menarik ya, yang cukup bagus. Itu tadi titik baliknya ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, siapa sih sebetulnya orang-orang yang diutus Allah istilahnya untuk menjadi media keberkahan itu? Ada nggak sih? Selain ibu tadi ya? Iya. Ibu jelas menyelamatkan tuh. Iya. Bisa jadi orang-orang itu adalah istri saya yang sekarang, lalu almarhum bapak saya yang jasanya menurut saya paling besar ya, membuat saya itu dipertemukan dengan Ustadz Edwin. Jadi saya itu mencari kajian, pada saat mencari kajian sana sini, bapak saya itu mau ngajak saya nggak berani, nggak enak gitu. Ini anak masih bergelut sama riba kan, mau ngajakin kayaknya belum saatnya. Itu lama. Itu masih prasangka mungkin. Iya, prasangka. Akhirnya suatu ketika dia ngomong sekali aja, hari Rabu malam ada waktu kah? Kenapa Pak? Ada kajian di Manggar. Cuman ngomong begitu, ada kajian di Manggar, habis sisa. Oh, oke, saya gitu. Iya, kenapa Bapak nggak ngomong dari dulu? Ya nggak enak aja mengundang ini baru. Bapak saya cuma ngomong gitu, saya langsung datang, saya cariin. Kebetulan itu kan memang lagi haus akan ilmu. Okay. Nah di situ. Itu Bapak ya. Kalau istri gimana tuh? Istri yang sekarang? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, istri saya yang sekarang itu ya saya nggak mau ngomong berlebihan, yang jelas digantikan yang jauh yang lebih baik lah ya. Jauh lebih baik. Pertama, yang kedua mau bareng susah gitu. Jadi wah, ini mau bareng susah ya? Iya. Jadi bisa ini nggak susahnya seperti apa gitu? Karena terus terang ya susah kan relatif ya. Relatif ya. Orang per orang beda-beda nih. Kalau ini Kang Rahmat gimana susahnya? Pada saat lagi jatuh di bawah, itu udah ada dia. Ya jatuh di bawah. Iya benar. Iya. Lucu juga hostnya. Gimana? Jadi gimana tuh? Pada saat saya lagi jatuh-jatuhnya, dia nggak pergi, dia tetap ada, tetap support. Dia tetap, dan pada saat makan seadanya, pada saat nggak punya uang, saya itu dia tetap di samping saya. Padahal dia punya potensi untuk pergi, punya potensi untuk meninggalkan saya. Tapi mungkin ujiannya di situ dia. Akhirnya dia, ini kayaknya berkah ini juga buat saya nih. Oke, itu ya support system number one. Yes. Setelah itu support. Jadi saya di luar itu crowded dengan masalah, pulang itu adem. Aman gitu. lah ya. Yes. Oke, setelah itu Ustadz Edwin ya. Yes, setelah itu Ustadz Edwin, baru bapak saya dan ibu saya. Ya. Jadi adalah orang-orang yang sangat spesial gitu ya, yang memberikan support gitu ya. Selain memang dasarnya memang udah ada ya, tinggal ngeklik aja sebetulnya ya. Iya benar. Cuma karena kita nggak tahu aja itu tadi ya. Yes, betul. Sudah dengan mencari. Baik, nih selanjutnya nih tentang BRBU. Jadi sahabat BRBU sekalian, bahwa kita tahu sendiri bahwa Kang Rahmat ini sangat aktif di dakwah ya. Di dakwah jadi sering juga di acara-acara podcastan gitu ya sama teman-teman. Saya pernah di Ngopling terus di Yungopi juga ya. Sering Kang Rahmat hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan hal-hal tentang kebaikan ya. Yes. Oke, lanjut lagi Kang Rahmat. Tentang BRBU nih. Yes. Bagaimana sih BRBU dari awal Kang Rahmat masuk menjadi warga kemudian sampai sekarang gitu? Ada kesan-kesan atau apa gitu? Kesan yang pertama saya dapat itu sebelum saya gabung BRBU, saya tuh ngerasa bahwa saya tuh orang yang paling banyak masalahnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang di BRBU yang lain juga mungkin merasa yang sama ya, merasakan hal yang sama. Jadi
ya Allah segini banget masalah saya ini, masalah paling berat ya, dengan utang segini banyak, dengan penghasilan yang begini, lalu dengan begini segala macam. Begitu saya masuk BRBU ternyata banyak yang lebih parah. Banyak yang lebih gede utangnya, banyak yang lebih sedih. Akhirnya saya ringan. Merasa ringan ya. Merasa ringan. Padahal yang lebih sedikit juga ada. Yang lebih sedikit ada, nggak Iya. saya lihat tapi itu. Nggak Saya lihat yang lebih gede. Lihat yang Kalau saya lebih lebih besar. sedikit tambah sedih saya nanti. Iya, iya, Ya. Jadi begitu saya melihat dengan teman-teman di BRBU, ya, dengan senior-senior di BRBU, ternyata wah, masya Allah hutangnya kan ada yang 10 M, ada yang 20. Waduh, ini kayak pembayarnya itu kan gitu. Iya. Ternyata saya ini masih dalam level yang receh gitu ya. Jadi tenang saya itu. Ternyata banyak yang lebih parah dari saya. Kayak gitu. Ya kan Allah udah ngukur itu kemampuan sudah masing-masing. itu ya kan? kemampuan masing-masing. Iya. Ya itu salah satu juga yang mengobati saya itu di situ, Mang Wisnu. Jadi masuk BRB itu banyak sahabat-sahabat yang saling support. Nah, saling dukung. Jadi tenang aja, Mang. Utangmu segitu tenang. Utangku 2 kali lipatnya. Oh iya kak, gitu. Iya, iya. Jadi tenang gitu. Caranya menyelesaikannya kita sama-sama. Gitu. Jadi saling support lah BRBU nih. Saling support. Yes. Selain itu programnya atau apa gitu? Ya kan itu saya sih nggak sampai ikut pembentukan program ya, dulu belum ada P2R, sampai ada lahirnya P2R yang memang mindsetnya orang-orang sebelum gabung BRBU ini kan gimana dibantu menyelesaikan hutang dengan cara dilunasan hutangnya kan gitu. Sempat antum berpikir begitu? Kalau saya sih alhamdulillah enggak ya. Jadi waktu join apa ini motivasinya? Ya dipaksa join aja, maksudnya itu ini banyak anggota yang senasib gitu. Oke, oh di situ aja, masuk sini aja Ya, gitu. yang senasib yang ternyata punya pemikiran yang sama, punya Ya. hutang yang sama, punya nasib yang sama, dan juga punya visi yang sama menyelesaikan kan gitu. Ya. Saya udah paham, nggak mungkin lah mau dibantu menyelesaikan masalah hutang. Saya punya aset gitu, masih bisa Ya, lah gitu. masih bisa. Tapi memang kebanyakan orang-orang kan gitu tuh, pengen berharap diselesaikan, bayarin hutangnya kan gitu. Itu mindset yang salah. Dan saya paham itu menambah sakopa-sakopa tentang Islam. Nah itu tadi. Dan di BRBU ini nggak hanya sakofa atau ilmu Islam yang kita dapat tentang riba saja, tapi ternyata ilmu Islam, ilmu Allah ini ternyata luas banget. Iya, iya. Ya. Nah, jadi selain tentang riba, kita juga belajar tentang bab akidah, bab akhlak, bab syariah, luar biasa bab dakwah. Dan ini membuat saya jauh lebih penting. Ternyata bab riba ini bab cabang, bab yang furu, bab yang receh, termasuk yang kecil. Saya kaget di situ. Ternyata ada masalah yang jauh lebih besar daripada riba. Wah, di situ yang buat saya itu lebih jauh tenggelam dalam dakwah ini dan menekatkan diri. Yang pertama ya Allah, saya ingin mengabdikan hidup saya, waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk dakwah ini. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana tuh yang masih terjerat riba, yang bingung bagaimana mau mentas. Nah, Iya. makanya itu salah satu hujah kuat saya itu, ini pertama yaitu tadi sudah dibantu sama teman-teman BRBU, dibantu mentas, dibantu secara pemikiran, secara ilmu, maka balas budinya adalah salah satunya ikut berdakwah. Masya Allah. Ini salah satu perwujudan daripada surat Al-Baqarah yang 276 kalau saya nggak salah ya. Yes. Ya, yamhaqullah. Jadi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Jadi Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, sedekah itu salah satunya ini. Jadi kita mendakwah gitu kan. Benar. Jadi memang jalurnya seperti itu. Betul. Karena saya mau bersedekah pakai uang, nggak ada lagi uangnya, tinggal sedekah pakai mulut aja. Bukan hanya uang, Oh, iya. kan sedekah itu kan bukan hanya uang. Iya itu kan. Salah satunya seperti ini. Ya, ini jadi bukti sekarang nih Betul. bahwa ternyata dengan kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi orang, Insya Allah. itu juga ternyata bisa memusnahkan riba gitu. Jadi bukan hanya sedekah Sedekah dengan Tuhan, materi ya. gitu dengan materi. Benar. Setuju, Mas. Baik, kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk BRBU? Untuk Apa ya? komunitas atau untuk orang-orang yang mendengarkan, untuk melihat kita tapi belum tergerak gitu untuk Yes. berpisah dengan riba gitu. Ya, ini. Jadi saran saya pribadi ini. Pertama, dosa riba. Kalau kita ngomongin BRBU pasti identik sama riba ya. Kalau kita ngomongin riba pertama adalah
salah satu dosa besar dari 7 dosa besar. Ya. Ya. Ya, yang salah satunya syirik juga di situ kan gitu ya. Itu disamakan. Lalu yang membuat saya juga seperti sambar halilintar itu adalah dosa riba itu sama dengan berzina dengan ibu kandung. Ya. Nah itu kalau orang nggak tergetar hatinya mendengar ini, dan itu hadis riwayat Bukhari Muslim loh. Ya, sahih. Nah sahih itu artinya. Qot'i, ya. Qot'i, Ya. artinya ya selevel lah dengan ayat kan gitu. Dan itu kalau nggak tergetar hatinya mendengar ini, wah itu sudah nggak tahu lagi sudah mau ngomong apa. Nah yang kedua teman-teman, ya jangan lelah, jangan putus asa untuk lepas dari jeratan riba, karena memang berat. Kenapa berat? Ya dulu waktu dapat riba syukuran kan. Riba senang-senang udah dinikmatin, sekarang ya nikmati prosesnya dalam hijrah. Ya. Maka sama seperti kita dulu dapat uang riba, kita nikmati, kita tenggelam dalam dosa-dosa riba, maka juga kita mentasnya ini mungkin juga ya ini prosesnya. Maka hadapi aja, nikmati dengan dengan segala prosesnya lah. Insya Allah kita teman-teman di sini, termasuk Mang Wisnu juga ya, bagian dari senior senior BRBU juga. Nah ini insya Allah juga sama-sama kita berjuang untuk mentas dari sini. Insya Allah gitu. Masya Allah. Ya, sahabat BRBU sekalian, seperti yang sedang kita bicarakan ini, ternyata riba ini adalah suatu dosa besar, tapi orang banyak melakukan gitu. Dan nggak disadari, secara nggak disadari ternyata berlangsung terus menerus. Betul. Gitu. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Karena ya itu tadi, riba itu akan diperangi oleh Allah. Betul. Gitu kalau kita nggak segera bertobat gitu kan. Perangnya berbentuk apa ya, seperti tadi. Betul. Jadi kita dibikin susah gitu kan. Kok kayak gini amat gitu ya. Itu baru di dunia loh. Iya, baru di dunia itu. Makanya kan ada istilah dunia sementara. Kenapa jadi nyanyi sih? Ya jadi kita tuh diperangin, di dunia itu diperangin. Ayo kalau kamu nggak mau tobat dari riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya, ya kan. Nah jadi perangnya itu dalam bentuk apa? Ya kalau secara kasat mata itu tadi, dibikin sakit, dibikin celaka, mobil hilang, ya itu yang nggak kita sadarin. Gitu kan. Nah, harusnya sensi ya. Ya harusnya gitu, bertanya ya seperti tadi Kang Rahmat itu kan, kenapa ya kok gini-gini amat gitu ya. Padahal ternyata itu peringatan sebetulnya dari Allah. Dan sebetulnya itu jadi hidayah buat kita ya. Betul. Buat antum juga yang ada namanya di situ ya. Hidayah gitu. Nah, jadi harusnya kita mawas diri gitu ya. Betul. Nah, ini karena marak nih sekarang, riba itu sudah terbiasa, makanya kita juga harus giat nih berdakwah, menyampaikan kepada umat gitu bahwa yang berbau riba itu bukan untuk kita gitu. Betul. Bukan untuk muslim gitu. Betul. Ya, karena kita sudah diatur, diberi ketentuan bahwa tidak boleh kita berperilaku ekonomi ribawi. Benar. Iya kan? Iya. Cerdas. Iya, insya Allah ini karena teman-teman juga gitu yang memberikan banyak masukan gitu. Betul. Satu terakhir Mang. Jadi jangan sampai ya teman-teman sahabat BRBO atau sahabat siapapun di luar yang mendengarkan ini, nanti jangan sampai jadi dunia ini hanya sementara ya. Dunia ini hanya, kata Rasulullah itu dunia mata al-ghurur ya. Jadi dunia ini tempat sanda gurau, bukan tempat tinggal, ya kan. Nabi Adam dihukum di dunia, bukan sebagai tempat tinggal kita. Jadi mau seheboh apapun kita di dunia, mau sekaya apapun kita itu nggak akan ada yang ikut kelak, kecuali kita manfaatkan harta kita, istri kita, anak kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan balik ke kita nanti. Maka jangan kita gadaikan dunia kita yang sebentar banget ya, itu dengan akhirat yang selama-lamanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, kata Allah ya. Kita bangun kelak, dibangunkan Allah di akhirat menjadi orang yang mengatakan celaka saya. Itu disebutkan di Al-Quran juga. Banyak manusia yang mengatakan celaka aku, karena sewaktu di dunia dia nggak percaya sama akhirat. Sewaktu di dunia dia menukarkan akhiratnya dengan secuil dunia yang di sisi Allah ini nggak ada artinya. Bahkan di sebuah hadis dikatakan bahwa bangkai kambing, ini di sebuah riwayat ya, bangkai kambing yang cacat di sisi Allah jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Saking hinanya dunia itu. Allah. Nah, mungkin itu dari saya. Iya. Makasih banyak nih, Masya Allah, luar biasa ini, daging semua sih. Daging kambing. Jadi lapar. Iya. Jadi ya itu artinya bahwa di luaran ini ya jadi tanggung jawab kita juga nih ya, untuk menyampaikan hal-hal ini gitu ya, yang terbaik lah buat
teman-teman terutama umat yang ada sekarang bergelimang bergelimang riba ini Riba, ya, luar ya, betul. biasa ya. Iklannya kita nggak berhenti kita lihat di handphone ini kan, betul. Masya Allah, tawaran-tawaran untuk riba ini kan mengalahkan, wah inilah macam-macam. Jadi Betul. Dakwah kita nih, Iya. baru kalah sedikit lah. sekali, Bener. kalah. Dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan lah oleh teman-teman kita semua, Insya Allah, disampaikan bahwa ini adalah satu dosa besar Betul. yang Allah mengancam bahwa barang siapa yang mengulangi berbuat dosa riba ini, Betul. itu akan kekal di neraka. Hum fiha kholidun. Itu Betul. dia, kekal selama-lama di neraka. Nah, Ngeri, ini yang perlu kita sampaikan, Benar. perlu difikirkan berulang-ulang bahwa riba itu memang sudah bukan untuk kita lah ya. Betul. Baik Kang Rahmat, terima Oke. kasih banyak. Sama-sama. Masya Allah atas waktunya Yes. yang cukup berharga di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah selalu. Amin, insya Allah. Sehat, walafiat, Amin. walafiat ya sekeluarga Amin, semua. insya Allah. Kami doakan mudah-mudahan juga usahanya tetap lancar Amin. dan makin berkembang. Amin. Baik, sahabat BRBU sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengan testimoni-testimoni yang lebih dahsyat, Yes. lebih menyehatkan pikiran dan juga jiwa kita ya untuk tetap bersama-sama melawan memerangi riba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BRBU bebas riba, bebas